Di video kali ini saya akan membahas tentang cara untuk menghitung masa kerja, tanggal pensiun, dan sisa masa kerja. Nah, untuk bahan latihannya silakan teman-teman bisa download dulu pada deskripsi video. Nah, untuk menghitung masa kerja, nanti kita akan membutuhkan TMT kerja atau tanggal mulai tugas kerjanya. Kemudian untuk tanggal pensiun, kita butuh data tanggal lahirnya. Dan untuk sisa masa kerja, nanti tinggal kita hitung tanggal pensiun dikurangi dengan tanggal hari ini. Nah, oke, sekarang kita langsung saja untuk menghitung masa kerjanya. Jadi kita ketikkan rumusnya di sini. Nah, untuk menghitung masa kerja, maka kita bisa gunakan rumus sama dengan det div, lalu kurung buka. Nah, rumus det div ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung selisih antara dua buah tanggal. Jadi nanti kita akan hitung selisih antara tanggal hari ini dengan tanggal mulai kerjanya. Jadi nanti didapatlah masa kerjanya. Nah, jadi setelah kurung buka, kita klik di tanggal mulai kerja atau TMT-nya. Lalu ketikkan titik koma atau koma. Nah, ini titik koma atau koma itu bergantung pada regional setting yang ada di komputer kita. Kalau regional settingnya menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakan titik koma. Dan kalau regional settingnya menggunakan bahasa Inggris, maka gunakan koma. Nah, cara tercepat untuk mengetahui regional setting, silakan teman-teman langsung saja arahkan kursor mouse-nya pada tanggal yang ada di sudut kanan bawah. Nah, kalau muncul tanggalnya dalam bentuk bahasa Indonesia, berarti regional settingnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau tanggal yang muncul itu dalam bahasa Inggris, kemudian di area ini muncul ada AMPM-nya, maka berarti regional settingnya menggunakan regional setting bahasa Inggris. Berarti di sini harus ketikkan koma gitu ya. Jadi sekarang saya ketikkan titik koma karena regional settingnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian parameter berikutnya adalah tanggal hari ini. Jadi kita ketikkan saja now, kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi parameter pertama ini adalah tanggal mulai dan parameter keduanya adalah tanggal akhir. Jadi nanti kita akan mengurangi tanggal sekarang dengan tanggal mulai kerja, sehingga nanti didapatkanlah selisih tanggalnya. Nah, kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma, lalu ketikkan tanda kutip, lalu Y, lalu tanda kutip lagi, lalu kurung tutup. Nah, jadi rumus ini nanti akan menghasilkan selisih tanggal antara hari ini dengan TMT atau tanggal mulai tugas kerjanya. Kemudian diambil jumlah tahunnya, gitu ya. Kemudian klik lagi di ujung rumus, lalu kita lanjutkan dengan dan tanda kutip, spasi, tahun, spasi lagi, tanda kutip lagi, lalu dan. Nah, lalu kita ketik lagi rumus yang tadi agar lebih mudah. Kita blok saja mulai det div sampai kurung tutup. Kita blok, lalu tekan Ctrl C pada keyboard, lalu klik di ujung rumus, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, kemudian sekarang kita klik dulu kursor mouse setelah huruf Y, lalu tambahkan M ya. Jadi YM, kemudian klik lagi di ujung rumus, lalu tambahkan dan, lalu tanda kutip, spasi, bulan, lalu tanda kutip lagi. Nah, jadi arti dari rumus ini adalah kita mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal mulai kerjanya, kemudian diambil jumlah tahunnya berapa tahun, kemudian digabungkan dengan kata spasi tahun gitu. Jadi ini didapatnya angka sekian tahun, lalu spasi, lalu digabungkan lagi dengan pengurangan tanggal hari ini dengan tanggal mulai kerja, lalu di sini diambil sisa bulannya ya. Jadi berapa tahun kemudian berapa bulan. Kemudian di ujungnya digabungkan lagi dengan spasi bulan, sehingga nanti hasilnya akan jadi, nah ini, 14 tahun 0 bulan. Ke bawahnya seperti biasa, tinggal kita copy rumus saja. Nah, itu untuk menghitung masa kerja. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal pensiun. Nah, untuk menghitung tanggal pensiun, kita butuh data tanggal lahirnya, karena nanti akan dihitung berdasarkan data tanggal lahirnya. Nah, untuk menghitung tanggal pensiun, kita bisa gunakan rumus sama dengan EOMON. EOMON ini adalah dari end of month. Nah, parameter yang pertama adalah start date. Start date-nya kita klik di tanggal lahir, lalu ketikkan titik koma atau koma tergantung di panduan di bawahnya. Kemudian, nah, month ini adalah jumlah tambahan bulannya. Jadi, rumus EOMON ini adalah akan menambahkan tanggal mulai dengan sekian bulan. Jadi, berapa mau kita tambah jumlah bulannya. Nah, untuk batas usia pensiun misalnya adalah 60 tahun ya. Berarti kita tinggal tambahkan 60 kali 12 gitu ya. Karena kan satu tahun itu kan 12 bulan. Kalau mau 60 tahun berarti tinggal dikali dengan 60. Jadi 60 kali 12 bulan ini artinya adalah 60 tahun. Lalu kurung tutup. Nah, jadi rumus ini nanti hasilnya adalah dia akan menambahkan tanggal lahir ditambah dengan 60 tahun berikutnya. Nah, kemudian karena tanggal pensiun itu adalah tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah bulan kelahiran, di mana di sini bulan kelahirannya kan bulan Januari, berarti nanti tanggal pensiunnya adalah tanggal 1 bulan Februari gitu ya. Nah, jadi di sini harus ditambahkan dengan 1.
Oke, kita coba enter. Nah, kita lihat ini adalah tanggal pensiunnya. Jadi tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 1 1980, 60 tahun berikutnya adalah tahun 2040, kemudian tanggal pensiunnya adalah tanggal 1 bulan 2. Karena bulan kelahirannya bulan 1, berarti tanggal pensiunnya di tanggal 1 bulan berikutnya, itu tanggal 1 bulan 2. Gitu ya. Kalau tadi tidak ditambah dengan 1, nah, maka hasilnya akan tanggal 31 bulan 1. Jadi ini malah di akhir bulan kelahirannya, gitu ya. Jadi ini harus ditambahkan dengan 1 agar tanggal pensiunnya adalah tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah bulan kelahiran. Untuk bawahnya seperti biasa tinggal kita copy rumus saja. Nah, itu untuk tanggal pensiun. Kemudian terakhir untuk sisa masa kerja, tinggal kita hitung selisih antara tanggal hari ini dengan tanggal pensiunnya. Jadi di sini kita bisa gunakan lagi rumus yang tadi, yaitu date div, lalu kurung buka. Lalu parameter pertamanya adalah tanggal hari ini, jadi tanggal mulainya adalah tanggal hari ini, berarti kita ketikkan now, kurung buka, kurung tutup. Lalu ketik lagi titik koma atau koma. Lalu parameter keduanya adalah tanggal akhir, kita klik pada tanggal pensiunnya. Jadi kita mengurangi tanggal pensiun dengan tanggal hari ini, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di ujung rumus, ketikkan lagi titik koma, lalu tanda kutip, Y, tanda kutip lagi, lalu kurung tutup. Jadi fungsi dari rumus ini adalah mengurangi tanggal pensiun dengan tanggal hari ini, kemudian diambil jumlah tahunnya berapa tahun, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di ujung rumus, kita ketikkan dan, lalu tanda kutip, spasi tahun, spasi lagi, tanda kutip lagi, lalu dan. Nah, lalu kita copy lagi rumus yang tadi, kita blok dari date div sampai kurung tutup. Nah, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, klik di ujung rumus, tekan Ctrl V pada keyboard. Dan yang ini setelah huruf Y kita tambahkan M, lalu klik lagi di ujung rumus, tambahkan dan, tanda kutip, spasi, bulan, lalu tanda kutip. Jadi rumus ini nantinya akan menghasilkan selisih antara tanggal pensiun dengan tanggal hari ini, lalu diambil jumlah tahunnya berapa tahun, lalu digabungkan dengan kata spasi tahun, lalu spasi, lalu digabungkan lagi dengan selisih antara tanggal pensiun dengan tanggal hari ini, lalu diambil data jumlah bulannya berapa bulan, lalu digabungkan dengan teks spasi bulan, sehingga hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Untuk bawahnya seperti biasa tinggal kita copy rumus. Nah, jadi sekali lagi untuk menghitung masa kerja, kita tinggal mengurangi antara tanggal hari ini dengan tanggal mulai kerjanya, kemudian diambil jumlah tahunnya berapa tahun, lalu diambil jumlah bulannya berapa bulan. Untuk menghitung tanggal pensiun, kita tinggal menambahkan sekian tahun dari tanggal lahir, kemudian ditambahkan 1 bulan berikutnya agar tanggal pensiunnya menjadi tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah bulan kelahiran. Dan untuk sisa masa kerja, tinggal kita gunakan rumus date div untuk menghitung selisih antara tanggal pensiun dengan tanggal hari ini, kemudian diambil jumlah tahunnya berapa tahun dan jumlah bulannya berapa bulan. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.